Baik, di sini saya akan menunjukkan cara merangkai rangkaian T switch menggunakan software FluidSim. Yang pertama kita buka dulu lembar kerja barunya. Nah, di sini sudah muncul lembar kerja barunya dan di gambar sebelah ini yang ditunjukkan oleh pointer di sini ada komponen-komponen dari mulai komponen elektrik, pneumatik dan hidrolik. Nah, yang pertama kita keluarkan dulu electrical connector 24 volt. Sebenarnya electrical connector 24 volt ini bisa di simulasi ini bisa menggambarkan tegangan 24 volt dan 220 volt. Nah, di sini kan test switch menggunakan 220 volt, tapi di software hanya 24 volt, jadi kita menggunakan 24 volt. Lalu di sini kita keluarkan switch atau saklar. Nah, saklar di sini harusnya menggunakan 3. Tapi karena di sini ada menggunakan 2, jadi kita menggunakan yang simulasi menggunakan dua switch. Ini 1, 2. Yang pertama ini yang sebelah kiri ini untuk switch PLN. Kita kasih keterangan dulu. Kita cari di sini ada teks mana ya? Kita cari teks. Nah, ini teks kita keluarkan. Di sini kita tulis PLN. Oke. Nah, ini sebagai marking dan di sini untuk mode timer. Lalu selanjutnya kita tarik garis konektor. Ini garis kita sambungkan. Nah, lalu kita buat dulu untuk timernya. Yang pertama, setelah switch timer ini kita menggunakan switch lagi untuk mode pagi atau malam. Jadi kita menggunakan 2 switch lagi atau different switch. Menggunakan different switch. Nah, ini menggunakan 2 switch. Nah, tapi pada aktualnya kita harus menggunakan 3 switch. Karena tidak ada, kita tambahkan 1 di atasnya. Oke, kita tambahkan, kita konekkan. Nah, ini connect, ini connect. Oke, kita kasih teks lagi. Kita tinggal copy saja. Ini untuk mode pagi. Saya paste lagi. Ini untuk mode malam. Nah, setelah itu kita turunkan. Setelah itu kita buat rangkaian untuk rangkaian di pagi hari dulu atau mode pagi. Kita menggunakan relay. Nah, relay ini adalah komponen elektronik saklar yang bekerja berdasarkan arus. Jadi kalau misalnya ada arus listriknya, maka saklar atau relay ini bakal ngontak. Nah, di relay ini tuh ada NO, ada NC, normally open dan normally close. Kita cari lambang relay bentar ya. Nah, ini sudah ketemu lambang relay. Oke, kita kasih keterangan dulu ini relay 1 supaya tidak ketukar. Ini relay 1, kita connect. Nah, relay ini memiliki ada yang 8 kaki, 16 kaki sesuai dengan kebutuhan. Tapi input tegangannya itu memiliki 2 kaki, yaitu positif dan negatif. Nah, yang atas ini adalah positifnya dan relay ini adalah negatifnya. Jadi kita tarik dulu buat kabel nolnya atau negatif. Nah, di sini ada 0 volt, kita simpan di sini. Kita tarik dulu kabel negatifnya. Oke. Supaya lega. Nah, kita tarik ke bawah ya. Nah, setelah itu kita buat kontak
NONC-nya. Nah, di rangkaian sini kita kasih NC-nya. Ini break switch. Kita kasih NC-nya. Oke. Ini NC ya. Kita kasih kontak NC. Nah, di sini limit switch labelnya relay 2. Kenapa ini relay 2? Supaya nanti ketika si relay 1 mendapatkan tegangan, ini tidak berubah menjadi NO. Jadi kalau misalnya si relay ini kan punya kontak NONC. Nah, kalau misalnya tegangan dapat tegangan relaynya, NO-nya nanti jadi NC, NC-nya jadi NO. Kita konekkan ke sini. Nah, ini kita konekkan, kita rapihkan. Oke, ini tarik ke sini ya supaya tidak dempet ke mode malamnya. Nah, ini relay 2, lalu kita ke bawahnya. Nah, dikarenakan tadi test switch ini adalah saklar yang bekerja berdasarkan waktu, jadi kita harus menggunakan timer atau TDR, time delay relay. Nah, ini lambangnya relay with switch on delay. Jadi ini pun sama saklar, tetapi beda dengan relay. Kalau relay itu cara kerjanya berdasarkan kelistrikan, tapi kalau timer ini cara kerjanya berdasarkan waktu yang disetting gitu. Nah, timer ini ada yang menggunakan, ya ada yang memiliki 8 kaki, 12 kaki. Itu sama aja. Yang membedakan adalah jumlah NO dan NC-nya di dalam timer itu sendiri. Kita kasih label dulu, ini timer 1. Oke, ini timer 1. Nah, di timer ini sama, ada positif ada negatifnya juga, tegangan 220 volt, jadi di bawahnya kita harus kasih kabel 0 atau negatif. Ini tarik di bawah aja, bisa sih jumper ke sini, cuman nanti takutnya kabelnya berantakan, jadi kita ambil kabel 0 lagi. Nah, di sini timer ini sudah memiliki positif negatif. Lalu kita pasang kontak NO-nya timer. Kita pasang kontak NO-nya timer. Kita cari NO. Normally open tadi mana ya? Nah, ini max switch. Ini normally open. Kita simpan di sini. Kita kasih label ini TDR1. Nah, di sini udah ada lambangnya bahwa ternyata ini terkoneksi bersama TDR1. Nah, lalu yang ini kita konekkan ke kabel sebelum NC-nya relay 2 di atas ini. Sudah connect. Lalu kita pasang NO lagi relay satunya. Ini tinggal di copy aja sih sebenarnya. Copy aja, tinggal ganti label. Ini relay 1. Ini juga connect, dan nanti output dari NO relay 1 itu untuk lampu di rumah kita. Nah, karena yang dikasihkan lampu, kita kasih aja saklar ya teman-teman, supaya bisa apa ya, supaya bisa di switch on off. Kita kasih aja saklar sama kayak ini. Di sini ya agak jauhan. Nah, ini oke. Nah, nanti setelah ini kita pasang indikasi untuk rumah kita. Nah, ini baru satu mode pagi. Selanjutnya kita masang ke mode malam. Hampir sama prinsipnya, cuman ditukar NONC-nya aja teman-teman. Jadi ininya untuk mode pagi NO, dan tapi nanti untuk mode malam itu NC. Tapi supaya gak bingung, kita pasang dulu relaynya ya, kita satu-satu. Kita pasang relay di sini. Relay 2. Kita ganti labelnya.
Nah, relay 2 ini udah ada koneksinya karena ini sudah terpasang ya di relay 2 nih. Nah, ini yang atas kabel positifnya kita ke switch kan. Nah, supaya gak kelihatannya itu kita tarik ke atas aja ya. Nah, ini yang bawahnya ini kabel negatif kita konekkan ke sini. Kita tarik. Oke, teman-teman. Lalu setelah itu kita pasang kontak untuk relaynya. Ini kan tadi relay 2. Nah, sekarang untuk yang mode malam kita kasih lagi NC. Tetapi NC-nya NC yang relay 1. Jadi lawannya. Relay 1. Oke, relay 1. Ini langsung dikonek aja ke sini. Oke, kita tarik ya. Oke. Lalu ke bawahnya ini kan NC relay 1, ke bawahnya kita pasang timer juga, teman-teman. Nah, ini timer 2 ini untuk si mode malam. Tinggal ganti timer 2. Ini tinggal tarik ke sini, oke. Nah, jangan lupa ini kabel negatifnya ya, karena tegangan 220 atau tegangan arus DC pun sama, ada positif ada negatif. Lalu selanjutnya kita pasang lagi yang tadi. Ini kan di mode pagi itu NO. Nah, sekarang berlawanannya untuk mode malam itu adalah NC. Soalnya menyala dulu lalu terputus. Biar ini tinggal copy aja ya. Nah ini NC-nya NC berapa? NC-nya itu menggunakan maaf. Kita kasih NO timernya dulu, teman-teman. NC timer ya. Jadi kita kasih NC timernya dulu. Nah, ini NC timer. Timer 2. Kita kasih ke sini. Timer 2 ini ke sini ya. Nah, berdasarkan ini oke, ini pun salah, maaf. Harusnya ke sini. Kita hapus dulu. Ini harusnya ke sini, kita turunin. Dari X1. Nah, ini relaynya tetap sini. Oke. Wah, ini agak sedikit bengkok. Ada kesalahan, maaf. Soalnya kalau misalnya di atas sebelum NC-nya relay 2, ini si timer ini NO-nya bakal dapat supply terus. Padahal yang kita inginkan ketika ada sinyal dari setelah relay 2, maka akan ada supply arus listrik yang masuk ke sini. Oke, lanjut lagi ke sini. Ini NCTDR. Nah, di sini juga diisi dengan NO relay 2. Diisi sama seperti ini ya, NO relay 2. Nah, ini ke bawahin dulu supaya gak buyang. Kita sejajarin. Kita isi dengan NO relay 2. Tarik ini ke sini. Oke, terus yang NO relay 2 kemana? Nah, NO relay 2 ini ke sini. Oke, nah sekarang kita coba dulu di mode timer apakah sudah bekerja dengan baik. Kita coba ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan kita bisa tahu dulu. Nah, ini ke sini, pindahkan ini. Nah, mode pagi. Oke, ini udah ngontak. Di sini belum ada indikasi sih, karena belum dikasih lampu. Kita pindahkan ke mode malam. Oke, ini ngontak terlebih dahulu.
lalu pas. Nah, oke. Nah, ini adalah wiringnya mode pagi atau malam. Sekarang kita bikin wiring mode pagi ke malam dan malam ke pagi. Sama sih, kita masih butuh switch lagi, harusnya menggunakan 3 switch, tapi tadi karena tidak ada switch 3 di sini, jadi kita menggunakan dua apa ya? Dua komponen dua komponen switch. Oh, di sini nggak usah pakai label. Oke. Ini kita pasang dulu. Ini connect ke sini. Oke. Ini kita sambungin ke sini, ke pusat. Kita tarik ke atas biar kelihatan rapi. Oke, sekarang kita kasih marking dulu ya supaya agak kelewatan. Nah, ini mode malam ke pagi. Kita geser aja ya supaya nggak terlalu sempit. Kita geser mode malam ke pagi dan sebelahnya itu adalah pagi ke malam. Oke, bentar saya minum dulu. Nah, jadi di sini si switchnya itu sudah kita buat dua mode, malam ke pagi dan pagi ke malam. Lalu selanjutnya kita buat dulu rangkaian malam ke pagi. Oke, kita malam ke pagi. Nah, pertama mode malam ke pagi itu kita harus butuh NC. Kenapa butuh NC? Supaya lampunya nyala terlebih dahulu. Nah, karena ini kan dua-duanya diatur sama waktu ya, secara bergantian. Jadi kita menggunakan NC-nya si timer. Ini tinggal di copy aja teman-teman. Jadi yang penting itu pelabelannya. Oke, ini kita ganti pakai timer 4. Kenapa timer 4? Karena timer 4 itu khusus timer untuk mode malam. Mana timer 4 ya? Kita belum pasangkan. Oke, ini mode timer 4. Lalu di bawahnya kita kasih timer lagi. Kita kasih timer lagi buat mengatur mode bergantiannya. Kita ganti pakai label timer 3 dulu. Malam ke pagi. Nah, ini tinggal sambung-sambung aja teman-teman. Sambung. Nah, ini jangan lupa ini buat nolnya atau negatifnya kita sambungkan ke 0 juga ke sini. Oke. Sip. Nah, sekarang karena secara bergantian kita butuh lagi nih relay satu lagi untuk mengatur kontak NONC-nya. Kita pasangkan relay 3. Karena ini kan tadi udah relay 2 ya. Sekarang pasangkan relay 3. Relay 3. Nah, ini tinggal connect ke sini. Kenapa ke sini? Karena kita menunggu sinyal dari NC-nya si timer 4. Jadi kalau misalnya jadi NO, relay ini jangan sampai kontak. Ini negatif ya. Oke, ini negatif. Lalu selanjutnya relay 3 ini kan sudah kepasang. Kita membuat output buat ke lampunya. Bentar nih.